berniat untuk bersuci ditambahkan li raf'il hadas, saya niat bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau saya niat bersuci saja itu belum cukup untuk memenuhi kewajiban dari niatnya berwudu. Tapi kalau saya niat wudu saja itu malah cukup, malah boleh. Saya niat wudu, wis cukup. Nah, itu adalah niat paling minim ketika kita melakukan wudu. Ketika membasuh wajah, kita bilang utawa hatinya itu sengaja mengucap nawaitul wudu, utawa saya niat melakukan wudu, utawa bahasa Jawa juga boleh, saya niat ingsun wudu, itu sudah cukup. Ditambahi li rafil hadas, menghilangkan hadas kecil, itu malah baik. Atau yang paling sempurna seperti kita niat diajarkan di waktu TPA dulu, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, jadi ada ketentuannya. Inilah fikih peraturannya dengan segala rumus-rumus yang sudah diajarkan para ulama, diambil dari dalil Al-Quran dan hadis. Nah, di niat paling minim, kesengajaan dalam hati ketika berwudu, pokoknya nawaitul wudu, saya niat wudu. Saumpama rada sing sedengan, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang paling sempurna, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardhu lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Dan terus kewajiban wudunya itu dilakukan pada waktu air pertama yang mengenai wajah, tidak dilakukan ketika kita sebelum mengusap wajah. Nah, sebelum mengusap wajah biasanya ning TPA dulu diajari mulutnya itu berbicara nawaitul wudu'a li rafil hadasil, itu sebenarnya sunnah, tapi yang wajib itu adalah pergerakan dalam hati atau kesengajaan yang diucapkan di dalam hati itu sendiri. Nah, dan itu dilakukan ketika air pertama mengenai pada wajah. Wa idza nawa mongko lamun niat sapa man ma ing perkara yuta baru kang den wilang apa ma min hadhihi niyati saking iki niat wa syarok kalan nyekutake sapa mutawaddi ma'ahu ing dalam sartane ma niata tanadzufin ing niat bebersih au tabarudin utawa niat ngalap adem soha mongko sah apa wudu'uhu wudune man. Dan ketika seseorang itu niatnya berwudu dan juga disertai dengan niat yang lain, semisal saya niat wudu dan juga saya niat biar seger, atau saya niat wudu dan juga niat membersihkan wajah, itu boleh. Yang penting ya niat yang awal, yang wajib, yang paling cukup, wudunya itu harus diucapkan di dalam hati. Tapi kalau saya niat pas membasuh muka terus niatnya saya niat untuk mendapatkan kesegaran, saya niat agar untuk bersih wajahnya, itu tidak cukup sebagai niat wudu. Tapi kalau disertakan dengan niat aslinya, saya niat wudu dan juga untuk mengambil kesegaran dan juga untuk membersihkan wajah, itu sah-sah saja. Nah, wasani, nah itu adalah rukun utawa wajibnya wudu, fardunya wudu yang pertama, niat dan juga cara-caranya. Wasane utawi kang kaping pindho iku ghuslu jami'il wajhi, mbasuh sekabehane wajah. Wahaduhu utawi batesane wajah iku tulan ing dalam arah dawane iku ma anggota baina manabiti syari ing dalam kang tetep ing dalam antarane pira-pira nggon cukule rambut, goliban ing dalam kaprai. Wa akhirul lahyaini lan akhire uwang loro utawa rahang. Wa huma utawi lahyain iku al atmani balung loro, aladzaniyo atmani yang butuh kang tukul alaihima ing atase akhirul lahyain apa al asnanu pira-pira untu asufla kang ngesor. Nah, yajtami'u kang dadi kumpul apa makdamahuma ngarepe lahyain, ngarepe ladani fidukni ing dalem jenggot, wa muakhiruhuma lan kumpul apa akhire
ladhani fil udhuni ing dalem kuping. Jadi kewajiban wudu yang kedua adalah membasuh wajah itu sendiri. Di wajah dengan segala batasannya itu harus terkena air. Sedangkan wajah batasan dari arah panjangnya itu adalah mana biti syi'ri rosi ghaliban, tempat tumbuhnya rambut pada umumnya. Jadi kalau umumnya rambut itu adalah sampai sini, ya sampai sinilah adalah wajibnya kita mengenakan air pada wajah. Lah kalau botak gimana, kalau nggak ada rambutnya gimana? Batasannya apakah bisa dilihat? Ya tetap dihitung sebagai ghalib. Umumnya orang kalau cukulnya rambut itu seberapa? Ya biasanya kalau tangan ya sampai 4 jari atau 5 jari lah. Nah, 5 jari inilah batasan dari seseorang wajib terkena air. Jadi tidak usah khawatir kalau orang yang botak nggak ada rambutnya semisal. Itu nanti gimana? Apakah harus seluruh kepalanya terkena air? Jadi kalau hitungan dari membasuh wajah adalah umumnya orang itu tumbuhnya rambut itu sampai berapa? Ya, kalau 5 jari di atas alis atau 4 jari di atas alis ya seperti itulah batasannya. Atau semisal gimana kalau rambutnya M gitu, M seperti Vegeta, jadi botak pinggir. Nah itu nanti batasannya gimana? Ya tetap ya kalau umumnya orang itu sampai gini sampai sini ya tetap sampai sini saja. Terus turan sing botaknya yang tidak tertutupi dengan rambut itu ya hendaknya tetap dibasuh. Ya meskipun kalau hitungannya tetap umumnya ya yang wajib adalah umumnya tumbuhnya rambut itu sendiri. Dan batas sampai akhirnya adalah kedua rahang. Lahyan atau kedua rahang itu adalah yang butuh alaihimal asnan asufla, yaitu tempat tumbuhnya gigi yang bawah. Yajtami'u makaduma fi dzukni wa muakhiruhuma fil udun. Yang mana rahang itu berkumpulnya itu adalah tempat tumbuhnya jenggot sampai kedua telinga. Di sini berarti yo. Jadi kalau arah wajah dihitung dari panjangnya itu adalah mulai tumbuhnya rambut atas dihitung umumnya ghalibnya terus sampai kedua rahang. Sedangkan rahang itu hitungannya adalah tempat tumbuhnya jenggot sampai kedua telinga. Sampai sini berarti. Jadi batas ini kedua rahang sampai tumbuhnya rambut semuanya itu harus terkena air. Kalau tidak sampai terkena air berarti wudunya belum sempurna. Wahaduhu utawi pelanggerane wajah urdon ing saking areh ambane iku ma anggota bainal udhunaini ing dalem antarane kuping loro. Sedangkan batas dari wajah dihitung dari lebarnya itu adalah kedua telinga. Jadi kalau sampai sini telinganya berarti batasnya wajah dihitung dari lebarnya adalah sampai telinga. Jadi semisal pipinya ataupun dahinya itu belum terkena air, nanti wudunya harus yang belum terkena air itu harus diselesaikan, ditambahkan air agar semuanya itu terbasuh. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana alal waji ing atase wajah apa syi'run rambut khafifun kang tipis au kasifun utawa kang ketel wajaba mongko wajib apa isolul mai nekaake banyu ilahi maring wajah ma'al basrati sartane kulit alati ya basroh tahtahu kang tetep ing dalem ngesore syi'run. Jadi ketika wajah itu ditumbuhi bulu ataupun rambut itu semuanya juga wajib terbasuh. Harus isolul ma
ilaihi ma'al basroh. Semuanya itu harus terbasuh air sampai pada kulitnya. Semisal di pipi, ada rambut, di dahi ada rambutnya, semuanya itu wajib dibasuh. Atau semisal alisnya itu juga harus terbasuh air. Nah, tapi ada catatan untuk jenggot. Wa amalihyatu, anapun utawi jenggot, wa amalihatu rajuli, anapun utawi jenggote wong lanang al-kasifatu kang ketel, bi alam yaro gambare kelawan yen to ningali sapa man, gambare kelawan yen to ningali sapa al-mukhatabu wong kang den ajak omong-omongan, basyaratoha ing kulite lihyah min khilaliha saking sela-selane lihyah fayakfi mongko cukup apa ghuslu dhahiriha basuh jabane lihyah. Sedangkan untuk jenggotnya seorang laki-laki yang tebal dengan gambaran seorang yang diajak bicara itu terlihat kulit jenggotnya, maka tidak terlihat kulit jenggotnya, maka seorang laki-laki tersebut cukup untuk membasuh bagian luar jenggotnya orang tersebut. Jadi kalau jenggot itu hitungan tebal dan tipis itu adalah ketika kita diajak bicara, terus kita melihat kok jenggotnya itu terlihat kulitnya, berarti hitungannya tipis. Kalau enggak terlihat kulitnya, maka itu hitungannya tebal. Kalau tebal itu nanti tidak perlu ketika kita wudu terus kulit jenggotnya itu terkena air, tidak perlu. Cukup bagian zahirnya saja itu sudah mencukupi. Kalau terkena air ya malah enggak apa-apa. Bikhilafil khafifati, bedani kelawan jenggot kang tipis, wahya utawi khafifah iku ma jenggot yaro kang bisa ningali sapa al mukhatabu wong kang den ajak omong-omongan, basya apa basyaratuha kulite lihyah, fayajibu mongko wajib apa isolul ma'i nekaake banyu li basyaratiha maring kulite lihyah khafifah, maring kulite lihyah. Jadi ketika kulitnya seseorang ya laki-laki itu tipis, maka kulit jenggotnya itu wajib dibasuh air. Batasan tipisnya itu apa? Ketika seseorang mengajak bicara terus bagian kulit jenggotnya itu terlihat itu nanti wajib dibasuh ketika kita wudu. Kalau tidak terlihat berarti hitungannya tebal. Kalau tebal itu tidak perlu dibasuh kulit jenggotnya. Itu bagi laki-laki ya. Itu adalah hukum syariat bagi laki-laki ketika berwudu. Kalau untuk perempuan itu nanti berbeda lagi. Semisal ada perempuan kok memiliki jenggot terus jenggotnya tebal, itu nanti konsekuensi hukumnya juga berbeda. Nah, kalau perempuan gimana? Wa bi khilafi lihyatim ra'atin, bedani kelawan kulit jenggote wong wadon, au khunsa utawa kulite wong wandu, fayajibu mongko wajib apa isolul ma'i nekaake banyu li basyratihima maring kulite unsa wan khunsa, walau kasifan senajan anane lihyah iku ketel. Nah, jadi berbeda lagi ketika seorang wanita ataupun khunsa. Khunsa itu bukan banci. Khunsa itu adalah seseorang yang status wanita atau laki-lakinya memang dari lahir tidak jelas. Iki lanang apa wedok tenan itu enggak jelas. Khunsa. Tapi kalau banci itu kan tetap ada asalnya laki-laki atau memang asalnya perempuan yang tombe ngono kae. Lah itu nanti tetap dilihat asalnya. Kalau khunsa itu memang dari lahir tidak bisa dilihat apakah itu termasuk laki-laki ataupun perempuan. Karena memang ada orang-orang yang seperti itu khunsa, tapi enggak banyak kan. Nah, bagi perempuan dan khunsa itu wajib membasuh
kulit jenggotnya, walaupun jenggotnya itu adalah jenggot yang tebal.